bukan ngajarin kalian ya, tapi mau sharing aja ilmu yang gue tahu. Nah, kali ini gue mau ngebahas yang namanya bilangan. Sorry, tulisannya jelek, tapi bisa dibacakan. Bilangan apa sih bedanya sama angka? Apa sih bedanya sama nomor? Bilangan ini beda ya, bilangan ini bukan sekadar angka. Bilangan ini juga bukan sekedar nomor. Jelek banget ya tulisannya? Ya lumayan jelek. Oke, bilangan ini itu ada nilainya. Sedangkan angka ini cuma sekedar simbol. Nah, kalau nomor ini apa? Nomor ini sebenarnya bilangan bulat nih. Sebenarnya dia bilangan bulat yang berurutan, yang mengandung urutan kayak apa? Misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau angka ya ini simbolnya. Angka 1 ya simbolnya kayak gini, angka 2 simbolnya kayak gini. Itu sedangkan bilangan nanti kita bakal bahas. Nah, kenalin nih guys, ini yang pertama namanya bilangan prima. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7. Loh, kok bisa kayak gitu? Dan seterusnya ya. Ini maksudnya apa sih? Kok 2, 3, 5, 7, 1, 4, 6, 8-nya hilang kemana? 2, 3, 5, 7 itu adalah bilangan-bilangan yang gak bisa dibagi dengan bilangan selain dirinya sendiri. Bilangan dirinya sendiri misalnya 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 bagi 3 sama dengan 1, dan dibagi dengan 1. Jadi dia cuma punya 2 faktor nih, 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau misalnya 4 gimana nih? 4 bisa dibagi 4 bisa dibagi 1 juga, tapi dia bisa lagi dibagi sama 2, bisa dibagi juga lagi sama 2. Jadi dia bukan bilangan prima. Prima itu cuma punya 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang kedua, lawannya bilangan prima, namanya bilangan komposit. Bentar ya. Yang kedua namanya bilangan, kelihatan gak sih? Tulisannya abstrak tapi sangat estetik. Bilangan ini namanya bilangan komposit. Kalau bilangan komposit itu lawannya, sisanya nih apa aja? Ada 1 nggak masuk ya. Bilangan komposit itu 4, 6, 8. Apalagi nih guys? 9, 10, dan seterusnya. Pokoknya yang bukan bilangan prima, semua itu dinamakan bilangan komposit. Oke, kita lanjut lagi. Udah mulai nih. Nah, yang selanjutnya namanya bilangan asli. Biasanya tuh kalau kalian nemuin lambang N, misalnya kayak B elemen dari N, ini artinya B ini elemen dari bilangan natural. Natural number itu bilangan asli ya. Jadi sama aja, lambangnya N, ingat aja. Bilangan asli itu angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bilangan asli ini sebenarnya gabungan dari bilangan prima yang tadi. Bilangan prima apa? Bilangan yang cuma punya 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan angka 1. Tadi berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Dan satu lagi, dia terdiri dari bilangan komposit. Bilangan komposit. Komposit itu sisanya selain bilangan prima, tapi dimulai dari angka 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Ada satu lagi guys yang ketinggalan. Bilangan asli ini ada dimulai dari angka berapa? Angka 1 ya. Dia terdiri dari bilangan 1 juga, yang enggak termasuk bilangan prima dan juga tidak termasuk bilangan komposit. Nah, yang selanjutnya ini namanya bilangan cacah. Bilangan cacah ini enggak jauh beda sama bilangan asli nih. Bilangan asli kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah cuma ditambah sama angka 0.
0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita langsung next aja ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ini ada bilangan yang negatifnya, ada bilangan yang positifnya. Bilangan yang negatifnya itu mulai dari entah berapa ya, undefinite. Terus mulai dari -1, 0, 1, 2. Ini kayak bilangan asli ya sebenarnya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuman di sini ada bilangan asli yang ada tanda negatifnya di belakang. Kalau yang 0, 1, 2, 3 itu namanya bilangan bulat positif. Kalau sisanya -1, -2 dan seterusnya ini namanya bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita bahas bilangan pecahan nih guys. Tadi kan kita udah bahas bilangan bulat tuh. Nanti bilangan pecahan ini ada hubungannya sama bilangan bulat. Bilangan pecahan itu bentuknya A per B, tapi ada syaratnya nih. A sama B itu dua-duanya harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat ya. Terus bilangan asli nggak boleh gitu. Bilangan ganjil nggak boleh. Bilangan komposit nggak boleh. Bilangan 1 nggak boleh, 0 nggak boleh. Boleh, karena semua itu kan udah termasuk bilangan bulat. Nah, contohnya gimana nih? Misalnya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Ya udah jadinya setengah. Misalnya lagi A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Boleh ya? Terus apa lagi nih? Misalnya A-nya mau negatif, A-nya negatif 2, B-nya 3. Boleh juga ya. Tapi kalau bentuknya gini boleh gak nih? 3, A-nya 3, B-nya 0. Nah, kalau ini pengecualian ya. 3 dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Jadi nggak boleh ya, B-nya itu harus tidak sama dengan 0. B, syaratnya lagi, B tidak sama dengan 0. Nah, tadi ada yang ketinggalan sedikit nih guys. Jadi ada syaratnya lagi. Tadi kan syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Terus A-nya harus bilangan bulat. B-nya juga harus bilangan bulat. Tapi A per B ini nggak boleh bilangan bulat. Ini artinya bukan elemen bilangan bulat ya. Z-nya ini artinya bilangan bulat. Maksudnya apa nih? Misalnya gini, 8 per 4. Hasilnya ada kan? Sama dengan 2. 2 nih. 2 ini termasuk bilangan bulat kan? Berarti ya udah dia bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Tapi kalau misalnya 7 per 5, ini berapa nih? 1, 2 per 5. Ada gak bilangan bulat yang hasilnya 1, 2 per 5? Gak ada kan? Berarti dia termasuknya bilangan pecahan. Nah, yang selanjutnya kita bakal bahas yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional. Bilangan rasional itu sebenarnya gabungan dari bilangan pecahan sama bilangan bulat. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak 1 per 2 itu termasuk bilangan rasional juga ya. Jadi yang termasuk bilangan pecahan itu pasti bilangan rasional juga. Yang termasuk bilangan bulat pasti bilangan rasional juga, setengah. Terus kalau misalnya 3 per 3, ini kan hasilnya sama dengan 1 kan, 3 per 3 nih. Berarti dia termasuknya bilangan bulat kan? Nah, bilangan bulat ini termasuk juga bilangan rasional. Kalau misalnya gini nih bentuknya, 1,2 itu termasuk bilangan rasional nggak? Termasuk bilangan rasional karena dia bisa dinyatain dalam bentuk bilangan pecahan 12 per 10. Terus kalau misalnya nih ada 0,121111 dan seterusnya, itu termasuk bilangan rasional atau enggak? Nanti kita bahas setelah bilangan irasional, oke? Selanjutnya kita punya yang namanya bilangan irasional. Ini lawannya bilangan rasional ya, yang enggak rasional. Kita punya contoh nih, misalnya akar 3. Akar 3 itu sama dengan
1,732050876 dan seterusnya, sepanjang lagi ya. Ini nggak bisa nih dinyatain dalam bentuk pecahan. Berapa bagi berapa yang hasilnya begini. Bilangan bulat apalagi nggak bisa dinyatain dalam pecahan dan bilangan bulat. Terus kita punya lagi misalnya akar 2 nih. Akar 2 sama dengan berapa nih? Akar 2 1,4142 135 dan seterusnya gitu ya. Ini nggak bisa nih dinyatain dalam bilangan bulat. Nah, udah selesai dari bilangan irasional. Tadi kita masih nyimpen angka nih 0,12111. Kita bahas nih, berarti ini termasuk bilangan irasional dong? Oh, belum tentu. 0,12111 dan seterusnya ini mesti kita cek dulu. Cara ceknya gimana? Kita umpamain dulu ya. 0,1211 ini kita umpamain sebagai A. Terus kita kalikan A ini dengan 1000. 1000 dikali A itu sama dengan berapa nih? 121,111 dan seterusnya gitu ya. Ini berulang kan? Nah, kita kaliin lagi A-nya dengan 100 dikali A. Berarti berapa tuh? 100 dikali A berarti 12,111 dan seterusnya gitu ya. 1000A dengan 100A ini kita kurangin. 1000A dikurangi 100A berapa nih? 900A ya. 900A. Nah, 121,11 dikurangi 12,11 ini berarti 0 ya, habis ya. Komanya habis semua. Yang belakangnya sisa 9. Ini kosong, ini 109. A-nya sama dengan berapa? 109 per 900. Nah, bisa kan dinyatain dalam bilangan pecahan. A-nya tadi berapa? 0,1211. Berarti 0,1211 ini dinyatain dalam bentuk pecahan menjadi 109 per 900. Ternyata yang ini bilangan rasional ya, bukan irasional. Cirinya apa? Cirinya dia punya angka di belakang koma yang berulang. Gitu. Nah, selanjutnya kita udah nyampe bilangan real nih. Kita udah hampir akhir ngebahas tentang bilangan. Bilangan real ini singkatnya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional sama irasional. Kalau diurutin misalnya gini, ini banyak ya, jadi nggak bisa disebutin satu-satu. Kita mulai dari min 1 aja deh. Min 1, min 4/3, terus 0, 2/3, 1, akar 2 masuk juga walaupun dia irasional, kan dua-duanya rasional irasional. Terus 4, dia masuknya bilangan bulat, jadi bukan pecahan, tapi tetap masuk karena bilangan bulat dan pecahan termasuk rasional, dan seterusnya. Nah, kita nyampe bilangan imajiner. Panjang sekali perjalanan kita. Bilangan imajiner. Semakin jelek ya tulisannya, tapi nggak apa-apa. Bilangan imajiner itu lawannya bilangan real. Kalau tadi rasional lawannya irasional, real juga punya lawannya dong. Lawannya imajiner. Imajiner ini itu akar min 1. Udah ingat gitu aja. Akar min 1 dia imajiner. Yang terakhir guys, setelah perjalanan yang panjang, kita nyampe ke bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini gabungan dari bilangan rasional, bilangan real sama bilangan imajiner. Kalau dibikin dalam sebuah persamaan, dia bentuknya jadi A plus B dikali I. I ini apa? Tadi bilangan imajiner ya. I itu sama dengan akar min 1. Sedangkan A sama B ini harus dalam bentuk bilangan real. Contohnya 2 ditambah 3 dikali akar min 1. Ini namanya bilangan kompleks. Atau
misalnya 3 akar min 1 juga, ini termasuk bilangan kompleks juga ya, karena A-nya itu berarti 0 gitu kan, sama dengan 3 akar min 1. Nah, kalau kita rangkum dari awal sampai akhir, kita tadi punya bilangan prima, bilangan 1, sama bilangan komposit. Kalau kita gabung, namanya bilangan asli. Bilangan asli digabung sama bilangan 0, namanya bilangan cacah. Bilangan cacah digabung sama bilangan bulat negatif, dinamakan bilangan bulat secara keseluruhan. Bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan, namanya bilangan rasional. Bilangan rasional digabung dengan bilangan irasional, namanya bilangan real. Bilangan real digabung dengan bilangan imajiner, namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks berarti meliputi semua ini. Tuh. Ya itu tadi sharing gue tentang bilangan. Kalau misalnya ada yang kalian kurang paham, silahkan komen di bawah ini. Dan kalau kebetulan gue tahu, gue bantu jawab. Tapi kalau kalian justru lebih tahu, silahkan komen juga di bawah ini. Jadi biar kita sama-sama belajar. Thank you for watching.